Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hidayat, NIM 2018 04 10 212. Saya akan menyampaikan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terintegrasi, dan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis terintegrasi yang pegawai manajerial dan sistematis untuk mencapai tujuan yang umum. Komponen prinsip perencanaan serta tujuan dan pengembangan tenaga kerja. Itu komponen pelatihan pengembangan. Ada yang pertama, ada tujuan para pelatih, materi pelatihan dan pengembangan, metode pelatihan dan pengembangan, serta peserta pelatihan dan pengembangan. Prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan. Menurut McG tahun 1979, materi harus diberikan secara sistematis. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang dicapai, dan pengantar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon. Tujuan manfaat perencanaan pelatihan dan pengembangan. Tujuan dan pengembangan antara lain meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang semua itu adalah untuk intinya tujuan manfaat itu untuk sesuatu yang baik dan agar semua bisa berjalan dengan lancar dari individu, para pekerja dan atau para karyawan. Tujuan dan manfaat perencanaan pelatihan dan pengembangan. Menurut Filippo tahun 1988, 215 program pengembangan yang direncanakan akan memberikan manfaat. Program-program yang membantu mempengaruhi kebutuhan cadangan pelatihan, dampak luas terhadap pengelolaan SDM. Tahapan pelatihan: mengidentifikasi, menetapkan tujuan, menetapkan kriteria keberhasilan, menetapkan metode pelatihan, mengadakan percobaan, mengimplementasikan atau mengevaluasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Faktor yang pertama, perbedaan individu pegawai. Jadi harus mengerti setiap individu SDM yang ada dalam perusahaan tersebut atau latar belakang mereka. Terus hubungan dengan analisis jabatan, motivasi, partisipasi aktif, seleksi peserta. Dan di seleksi peserta ini akan banyak yang ditentukan oleh perusahaan agar peserta yang diinginkan atau orang yang diinginkan bisa ditemukan. Seleksi struktur, metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangannya. Metode pelatihan yang pertama, on the job training adalah job instruction training, apprenticeship, internship dan assistantship, job relation and transfer, junior boards and commit segment, coaching and counseling. Metode pelatihan dan metode pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan bisa dilihat dalam bentuk bagan yang terpusat. Artinya ada 4 metode pelatihan dan pengembangan: tujuan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan program pelatihan dan pengembangan. Prinsip penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM. Ada 4 prinsip: relevansi, efektivitas, efisiensi, serta keseimbangan. 4 prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM. Alat kendali program pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa macam alat kendali program antara lain: pimpinan pelatihan, monitoring satu pelatihan, aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Dan yang terakhir adalah evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Dan pengembangan kriteria pendapat, kriteria belajar, kriteria perilaku, dan kriteria hasil. Dan semua itu dilakukan secara runtut oleh perusahaan jika ingin mendapatkan karyawan yang mereka tuju. Dan pengembangan juga akan membuat karyawan yang sudah terpilih akan lebih terfokus dengan pekerjaannya dan membuat mereka nyaman atas apa yang mereka kerjakan. Cukup sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.